Oke, balik lagi sama gue si Trade. Sekarang kita mau lihat update market ya. Kita harusnya udah closing bulanan karena besok udah mulai bulan baru. Jadi kita mau lihat untuk bulanannya ya. Kita mulai dari indeks dolar. Yang pertama dari bulanannya. Seperti apa? Ya, sebenarnya kalau misalnya mau lihat dari indeks dolar, ini kelihatannya sepertinya udah break dari sini. Oh, sorry. Ini bulanan ya bahkan ya. Ini bulanan kita break, and then kalau misalnya mau dilihat, ini kita udah nyampe di 50%-nya ya, dari pullback. And then setelah ini, harusnya adalah indeks dolar kembali bullish. Ya, kalau misalnya kita mau ikutin order flow-nya dari sini ya. Dari sini bisa bikin break ke atas. And then kuat break-nya gitu. Oke? Nah, tapi kalau misalnya kita lihat dari bulanan, apa yang terjadi di sini? Sorry, mingguan. Ya, kita dilihat dulu, balik lagi coba ya bulanan. Ini break kuat ya, datang dari sini and seperti ini. Ada FVG juga ya. Terus di mingguan kita breaknya cukup oke ya, turun and then break. Jadi sekarang targetnya adalah yang ini, and then udah sih itu aja. Nah, tapi kita butuh lihat yang namanya liquidity ya. Liquidity sangat penting untuk kita bisa tahu di mana dan kapan untuk kita entry. Nah, kita di sini bisa lihat di sini liquidity kita, and then di sini kita bisa entry sekitar area yang ini. Kalau misalnya mau bagus ya entry kita. Jadi kemungkinan kita bisa ambil short dulu, apalagi di sini kita daily-nya biasa bearish di sini. Tapi di sini lihat ya. Bisa jadi besok lanjut break yang ini. Karena kita udah ambil liquidity yang ada di samping. Oke, seperti itu aja. 4 jam. Ya, kalau misalnya mau dilihat dari seperti ini, 4 jamnya low, high, and then low. Ini high aja, bisa langsung seperti ini ya. Kalau lihat dari daily, sama seperti itu ya. Low and then high, satu lurus begitu. Oke, terus ada apa? Di dalam sini kita lagi pullback ya. Pullbacknya kita udah sampai di 50%. And then kita dapat namanya COB di sini. Ya, COB masuk dari mana? Tempat yang bagus juga. So, ini kemungkinan jadi ini targetnya kalau gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya indeks dolar bullish, artinya yang lain bearish ya. Kita masih tetap mau incer yang lain bearish. Oke, gitu aja untuk indeks dolar. Coba lihat 1 jamnya, 1 jam order flow-nya. Nih ya, sini terakhir break ke bawah. Jadi di sini kalau misalnya besok ada penurunan, kita dapat mengerti ya, ini lanjut turun. Order flow terakhirnya nih, apalagi di sini kemungkinan kelihatannya sweep. Ya, sweep. Turun tapi masih belum jelas turunnya. Kita lihat di time frame rendahnya. Atau nggak salah ya, nggak penting. Next kita lihat Euro USD seperti apa. Oke ya, Euro USD kita udah tahu dari kemarin-kemarin kita bearish ya, long term bearish, and then kita udah masuk ke 50% dari ini. Kita udah masuk 50% dari leg yang ini ya. Ini high-nya and then ini low-nya. Kita udah masuk 50%, kita udah dapat sweep and then break ke bawah. Jadi kita rencananya adalah mau ikutin lanjut turun dari sini. Dari sini semua. Turun sampai lanjut ke sini ya. Oke, itu aja untuk bulanan. Kita lihat mingguan seperti apa. Mingguan kita di sini lihat banyak banget liquidity-nya ya. Kalau misalnya mau lihat dari strukturnya sendiri. Ini break. Pertama jelek ya breaknya. Break jelek, and then break bagus. Jadi low-nya adalah yang ini. And kita udah ambil low-nya. Jadi ada kemungkinan kalau misalnya kita bisa ambil untuk naik, cari liquidity atas dulu. At least yang ini deh kelihatannya ya. Ini bisa bikin turunan. Ini up, pullback, and then turun. Break, tapi breaknya nggak bagus. So ini at least bisa diambil. Masuk ke sini mungkin order flow-nya ya ini.
and then baru lanjut turun. Oke, itu yang gue lihat ya, karena kita udah ambil liquidity, so dan ini nggak bisa kuat breaknya, jadi ini jadi liquidity, and then di sini bisa lanjut penurunan. Kalau misalnya kita view-nya ini bearish, karena long term-nya kita bearish, gitu ya. Terus ada apa di daily? Kita lihat pelan-pelan. Ini dilihat aja, nggak penting. Daily. Ya, kalau daily ini break, and then ini adalah low-nya daily. And kita break begitu aja ya. Coba kita lihat pelan-pelan. Kita udah break, ini juga udah break, tapi nggak terlalu bagus breaknya. Jadi, at least paling nggak ini yang dua yang diambil ya. Tapi kalau misalnya tadi kita lihat di weekly, yang mana yang diambil? Yang ini ya. Karena ini adalah yang bertanggung jawab untuk break ke bawah. Tapi breaknya nggak terlalu kuat. So, ini bisa jadi liquidity-nya. Tapi kalau misalnya di daily, ini adalah order block-nya yang kuat ya. Ini bisa bikin flip. And then sini, ya antara dua lah pokoknya ya. Selalu seperti itu kok. Ini bisa jadi tempat kita entry karena kita udah ambil liquidity cukup banyak. Apalagi kalau misalnya ditambah dengan confluence ini lag-nya dari sini sampai sini, ini 50%-nya ya. Seperti itu. Oke, ini aja untuk di Euro USD. Kita next lihat GU. Oke ya, di sini kemarin gue udah dapet entry kita untuk long atau short ya. Short ya, sementara short di sini. And then ya udah dapet cepet entry-nya, and then udah that's it. Pakai Asia liquidity. And then sekarang ada apa? Kita coba lihat dari bulanannya karena kita mau masuk bulanan. Nah, ini bulanan kita udah break dari sini datangnya ya. Ini sweep, ini ambil liquidity lagi, and then ini break ke bawah. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya lihat dari dalam, kita udah nyampe di 50%-nya. Dari sini high. Dari sini high sampai low di sini. And then ini udah 50%-nya, kita udah bisa ambil untuk short ke bawah, cari incer liquidity di bawah. Oke, seperti itu aja. Apalagi kalau misalnya lihat dari sini, kelihatannya ini adalah order block yang kuat ya, yang bikin turunan. Upsi, salah pencet. Oke. Terus kalau misalnya kita lihat dari bulanan, weekly, ada apa? Oke ya, weekly kita breaknya itu dari sini. Sorry, salah pencet lagi. Weekly kita break dari sini, and then udah. Ini adalah nggak satu sih. Ini ada pullback jelas sebenarnya, tapi ini bisa jadi liquidity kita supaya bisa masuk ke order block yang ada di bawah sini buat lanjut naik. Oke, tapi kalau misalnya kita mau ikutin dari perspektif bulanan, kita di sini udah bisa ambil untuk selling ya. Seperti ini nanti. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat order blocknya yang mana yang kuat? Pertanyaannya seperti itu. Order block yang kuat adalah yang bisa bikin FVG setelah ambil liquidity ya. Setelah ambil liquidity, dia bikin FVG. Oke, coba kita lihat di sini. Enggak FVG ya. Jadi kita bisa next-nya adalah yang ini. Oke ya. Jadi order block kita yang kuat kelihatannya ini. Karena di sini ada FVG-nya ya. That's it. Itu aja. Jadi ini kalau misalnya dapat pullback, kita mau ambil entry di atas sini untuk short ya. Ini incer trade bulanan ya ke bawah, ambil sampai liquidity paling bawah sini ya. That's it untuk GU. Daily. Daily kita coba lihat. Ini break ya di daily. Enggak. Ini break pertamanya, ini ambil liquidity, and then ini break daily. So daily di sini kita udah bearish juga. Daily bearish, and then yang terakhir adalah yang ini ya. Atau kalau misalnya mau lihat dari mungkin 2 day lebih kelihatan lebih jelas ya, tapi ini nggak terlalu bagus sih jujur ya. Ini apalagi liquidity-nya di sini paling sini nih kuat ya. Jadi ini adalah pullback. So di sini kalau misalnya kita bisa dapat pullback sampai sini, kita mau ambil entry untuk short. Itu untuk short term ya. Karena ini kalau misalnya mau lihat daily
leg-nya ini dari sini sampai sini. Oke, ini kalau misalnya belum mau bikin pullback, ini bisa nahan, lanjut turun, break yang ini. Oke, that's it. 4 jam, kayaknya udah nggak butuh diomongin. Ini liquidity semua, ini tempat kita untuk short. Oke. BTC. Kita lihat BTC untuk bulanan. Oke, bulanannya seperti apa? Kita coba lihat. Dilihat semua. Kita dari sini dapat break, and then sini adalah liquidity kita. Ini adalah liquidity kita, and then kita udah nyampe di 50%. Jadi buat kalian yang udah mau mulai akumulasi BTC, ini adalah waktu yang bagus ya sebenarnya kalau mau dipikir-pikir. Tapi kalau misalnya mau dilihat dari 3 bulan mungkin ya enaknya adalah kita ambil di sini. Ya, untuk akumulasi ya. Di bawah sini, karena ini adalah candle yang bisa ambil liquidity bawah and then kasih pergerakan ke atas. Jadi ini adalah tempat satu-satunya buat kalian yang mau ambil akumulasi BTC di 21.500, 21.600 lah kira-kira ya buat akumulasi. And then karena strukturnya seperti ini, bullish di 3 bulanan naik ya, ujungnya seperti itu ya. Tapi ingat, ini time frame 3 bulan buat kalian yang suka akumulasi aja. Next, ada apa lagi di bulanan? Ya, seperti yang gue bilang kemarin, ini low bisa bikin high, tapi ini high-nya nggak terlalu bagus. So, ini adalah liquidity selanjutnya. Terus kita mau ambil turun at least, masuk ke order block yang ada di bawah sini. Ya, paling tidak ya, paling tidak. Sini, kalau misalnya mau lihat secara jauh, 2 candle, ini ya, order blocknya. Kalau misalnya mau lebih enak, sekitar ini. Sama seperti yang tadi gue bilang, ya. Ini sekitar 21.600. Lihat daily, balik lagi. Oke, di sini adalah low, bikin high, and then low, tapi low-nya nggak terlalu bagus ya, nggak terlalu break, and then jadi ini adalah liquidity kita selanjutnya di daily. Jadi ini liquid, and then di sini kalau misalnya kita dapat entry, kita bisa entry untuk turun, cari liquidity yang di bawah, masuk ke yang sini, and then cari atas. Oke, itu aja buat BTC ya. Buat gold gimana? Or BTC gue jelasin sekali lagi ya. Jadi kita tahu, sebentar ya, kita delete. Nah, kita tahu sebenarnya ini adalah high yang ini high yang ini adalah creation dari ini. Ya, yang bertanggung jawab bikin high adalah low yang ini. Tapi lihat di sini. High ini ya atau low yang ini harusnya kalau misalnya mau lihat dari time frame atasnya, ini nggak terlalu kuat nih ya, cuman nge-wick. Jadi kemungkinan adalah yang ini lemah, and then ya udah. Jadi target pertama ini lemah dulu. Terus apa yang sekarang terjadi nih? Ini naik, and then turun, naik, turun, turunnya lemah. Jadi yang mana liquidity selanjutnya ini jadi liquidity. Kemudian di sini bisa kita masuk untuk entry short, ya entry short, incer weekly yang lemah, buat masuk ke monthly yang kuat, and then baru naik, ya ngerti ya? Time frame itu gunanya buat itu, buat kita bisa lihat jangka panjang, jangka pendek. Bukan buat kita asal-asal inilah. Oh ini di sini kuat, di sini lama, terus gimana kita malah bingung? Enggak, kita udah tahu di sini. Kelihatannya seperti ini ya. Ini jadi liquidity bentar, and then ini liquidity yang sedikit order block yang kuat buat lanjut turun, and then ini adalah liquidity di mingguan masuk ke order block bulanan, and then naik. Intinya seperti itu, oke? Next, yang kita bisa lihat di gold. Ada apa? Lihat di gold. Contohnya ini gold ya. Gold kita udah dapat liquidity di mingguan. Terus kita udah bisa bikin break, tapi breaknya nggak kuat nih ya. Lihat, nggak bisa bikin break atas dari ini. Lebih naik dari yang ini.
Jadi artinya apa? Kemungkinan besar kalau dari sini adalah ini yang lemah. Jadi gue mau ambil entry untuk long itu setelah kita ambil ini, and then masuk ke order block mungkin yang di bawah sini, and then kalau misalnya dapat bullish, ya kita bisa masuk lagi entry, cari yang atas ini. Tapi kalau misalnya kejadiannya sama seperti ini, kayak gini lagi, ini nggak kuat, apa yang terjadi? Ya udah yang ini yang lemah, lanjut turun, cari order block yang di bawahnya, lanjut naik. Kenapa seperti itu? Karena pas turun ini apa yang kita buat? Order block atau liquidity buat ya kita turun. Maksudnya buat kita ada liquidity pas naik. Itu ya intinya. Iya, so begitu aja sih yang gua mau ceritain. Tapi kita lihat sekarang apa yang terjadi ya. Kalau misalnya lihat secara daily, ini break yang bagus, and then ini adalah order block yang bagus. Di sini kita udah forming liquidity, so di sini kita sebenarnya bisa ambil entry. Kalau misalnya dapat entry ya seperti ini, masuk, cari atas lagi, bisa. Ya, karena di sini belum ada perubahan order blocknya. Jadi kalau misalnya di sini udah break, ambil sini, kita baru bisa ambil entry untuk short. Incar mana? Incar sini. Ya, tapi di sini daily-nya belum break, jadi ya masih aman aja untuk ambil long. Oke, tapi di sini kalau kita lihat ya, ini yang gue tandain apa? Ini adalah liquidity sesi ya. Kita dilihat aja karena udah nggak terlalu penting. Di daily ada apa? Ini kita udah break, and then ya walaupun breaknya nggak terlalu bagus ya, gue jujur aja, gue kemarin incer ini sebagai lanjutannya, tapi ternyata dilanjut turun. So ini lanjut turun, kita mau ambil entry short itu di mana tempatnya di sini sekitar ini ya. So ya, nih karena ini masih turun, kita mau ikutin turunnya aja. Oke, di sini ada liquidity apa aja, nih high punya daily, nih low punya daily, terus nanti bikin Asia, kalau bisa ambil dulu ini high karena juga ditambah dengan udah diambil. So mungkin dia masuk ke yang ini, Asia di sini, terus masuk ke order block yang sini, and then turun, lanjut seperti itu ya. Kita ikutin aja yang ada di dalam sini, ada apa ya. Oke, jadi itu aja untuk analisa gue dari bulanan sampai mingguan ini kita mau incar apa ya. Buat kalian yang senang dengan konten gue yang seperti ini, gue akan terus update per minggunya. Buat kita sama-sama punya view, bisa ngeliat market minggu ini apa yang akan terjadi. Oke, di sini aja gue tutup videonya. Gue isi trade, buat kalian yang mau belajar silahkan follow gue, silahkan DM gue, silahkan. And kita see you di video mendatang. Gue isi trade, gue sign out.